讨论一下接下来该用什么策略。我信不过这个人。这一个个的，这小子还挺记仇。为难，我愿意跟他们走。我发誓，一定让你。后来，原来他那么在意我。大叔啊，你犯了一个。还加上我们原有的20分，没办法，只能继续先欠着。好吧，那把之前答应的那……好。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Elden Ring atau Paus Pemakan Segalanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-7. Sebelumnya, Yutong bersama Badak Panda memberikan bantuan kepada para gadis imut ini, yang mana mereka berhadapan dengan seorang pria jahat. Berkat kekuatan tersembunyi yang Yutong miliki, mereka pun dapat mengalahkan pria tersebut. Hanya saja Yutong tidaklah ingat menggunakan kekuatan barusan. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau gadis yang bernama Xiangzu mengenali pemilik asli dari tubuh Feng Meng. Jadi dia pun ingin bertanya banyak hal kepadanya. Tapi Jiangju ini malah salah paham dan memberikan pukulan manja kepadanya. Sesaat kemudian mereka tidaklah sengaja bertemu dengan Sumuchan. Namun pertemuan itu terganggu oleh kedatangan pria bernama Nishi. Berhubung peraturan di putaran kedua sudah berubah, jadi Nishi ini pun mulai melakukan penyerangan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Chen Xi dan juga Yutong telah menunggu kedatangan Feng Meng. Mereka bertanya berapa poin yang dia dapatkan, yang mana dia bersama dengan yang lainnya sama-sama mengumpulkan 5 poin. Hanya saja Chen Xi agak kesal sebab Cumusan juga dibawa kemari. Tapi dia itu meminta Chen Xi untuk bersyukur karena menerima bantuan darinya. Sedangkan Yutong penasaran siapakah gadis yang dibawa oleh Feng Meng. Jiangru pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari Mansion Merah dan juga mengaku sebagai pacar Feng Meng. Perkataannya seketika saja membuat mereka semua terkejut. Feng Meng mencoba untuk menjelaskan hal itu, tapi Chen Xi tidaklah peduli dan penasaran akan berapa banyak kursi yang mereka pesan untuk pernikahan nanti. Hal ini pun membuat Feng Meng tidak dapat berkata-kata lagi. Sesaat kemudian, semua sekte diberitahu kalau saat ini hanya ada 15 sekte saja yang tersisa. Tempat pertama dipegang oleh Jiao Jiao Xianchui dengan 44 poin. Hasil diberitahu oleh sistem agar semua orang bisa tahu sekte mana saja yang berhasil lolos. Sesaat kemudian Guling tiba, namun dari ekspresinya membuat mereka bertanya-tanya apa yang telah dia alami. Guling pun memberitahu kalau dirinya bertemu dengan Duannya, yang mana dia itu ikut berkompetisi juga. Selain itu, Hemi juga masih hidup. Mendengar hal ini tentu saja membuat Feng Meng senang. Tapi ada yang tidak biasa pada Hemi, karena tubuhnya seakan-akan membusuk. Ia layaknya seperti zombie. Bahkan Hemi tidaklah mengingat dirinya. Feng Meng tahu itu adalah teknik pembusukan. Guling yakin kalau Duannya telah bergabung dengan sekte aneh. Sebenarnya Feng Meng ingin menemuinya, namun mereka ini harus fokus pada kompetisi dulu. Jadi dia pun menyarankan untuk melupakan masalah itu. Setelah kompetisi ini selesai, mungkin Feng Meng akan melakukan pencarian kepadanya. Guling sepakat dengan Feng Meng. Terlebih lagi, kompetisi tahap kedua baru saja dimulai. Jadi mereka itu harus membahas tindakan apa yang mereka ambil. Saat ini ada kurang dari 200 poin kontribusi yang tersisa. Kali ini mereka tidaklah boleh berpisah karena hal itu hanya akan merugikan mereka saja. Sumuchan membenarkan hal tersebut dan aturan baru telah memaksa mereka untuk merebut poin dari tim lain. Sayangnya Chen Xi tidak percaya kepada Cumusan. Terlebih lagi skor yang dia miliki tidaklah begitu banyak dan hanya akan merugikan mereka saja. Chen Xi cukup berhati-hati, terlebih lagi dengan perubahan aturan bisa saja mereka dilukai. Yutong mulai mengingat kejadian sebelumnya dan takut hal yang sama akan terjadi. Cumusan pun bertanya kepada Chen Xi apa yang harus mereka lakukan. Di mana Feng Meng dan juga Chen Xi telah berhasil menemukan ide yang sama. 讨论一下接下来该用什么策略。我信不过这个人。这一个个的，这小子还挺记仇。办法不用伤人，也能抢到机会。 Scene berpindah ke sebuah tempat yang mana sekte peta gelap melihat ada beberapa spora yang tersisa. Jadi mereka pun segera mengutus serigala duri merah untuk mengambil spora tersebut.
Terlihat kalau tidak ada yang aneh di sana, jadi dengan begitu mudah mereka pun telah mendapatkan 3 buah spora. Namun ketika yang memasukkannya ke dalam gelang, spora itu tiba-tiba saja berubah menjadi batu. Yang mana ini tentu adalah ulah dari Feng Meng dan yang lainnya. Tanpa pikir panjang, serigala duri merah pun diminta untuk melancarkan serangan. Namun binatang roh milik Chen Xi dapat dengan mudah melukainya. Tidak hanya itu saja, Xiao Juan juga telah mengencinginya yang membuat serigala itu pingsan. Sedangkan siluman sulur melakukan penyerangan kepada 2 pria itu, sampai-sampai membuat mereka pingsan yang mengakibatkan mereka tidak dapat menyerah. Meskipun mereka masih sempat sadar, tapi di sini ada Xiao Juan yang memiliki skill urin pembius. Berkat semua itu mereka pun telah mendapatkan 9 poin dari sekte peta gelap. Chen Xi senang poin mereka kembali bertambah, tapi Chu Musen mengingatkan untuk tidak melupakan dirinya. Di tengah perselisihan yang terjadi di antara mereka, ada sosok yang tidak diundang dan langsung saja melakukan sesuatu kepada Jiang. Ini tentu saja mengejutkan mereka karena orang-orang dari Gu Sesat kembali menggunakan trik yang sama untuk melakukan pengancaman. Yutong sangat kesal karena kembali bertemu dengan orang-orang itu. Bagi Chu Musan, tindakan mereka sangatlah konyol, karena tidaklah mungkin bagi mereka memberikan seluruh poin hanya untuk menyelamatkan 1 orang. Jiang membenarkan hal tersebut, terlebih lagi dia ini bukanlah anggota sekte mereka. Tapi pria ini tahu betul kalau mereka pasti bersekutu, jadi lebih baik mereka menyerahkan poin kepadanya. Guling berjanji akan memberikan 2 gelang ini kepada mereka, asalkan Jiang harus dibebaskan. Bahkan Feng Meng berjanji tidak akan memperpanjang masalah ini. Jiang menjadi begitu malu karena Feng Meng telah mengkhawatirkan dirinya. Setelah berpikir cukup lama, pria ini pun setuju dan meminta gelang ini untuk diberikan kepadanya dulu. Mereka pun segera mengambil poin tersebut. Hanya saja pria ini tidak ingin melepaskan Jiang dulu karena dia harus membawanya pergi dan mereka tidaklah boleh mengejarnya. Feng Meng dan yang lainnya tidaklah percaya, bahkan para binatang roh sudah tidak tahan untuk menyerang mereka. Jiang mencoba menenangkan mereka dan lebih baik percaya kepadanya saja, karena dia itu akan baik-baik saja. Selain itu, dia ini sangatlah terharu karena mereka semua baru kenal namun sudah begitu mengkhawatirkan dirinya. Jiang tidak ingin mempersulit mereka lagi dan akan ikut pergi bersama pria itu. Namun Feng Meng tidaklah membiarkan hal tersebut. Hanya saja Jiang mengingatkan kalau Feng Meng mengenalnya, jadi dia itu tidaklah mungkin kalah begitu saja. Padarnya Feng Meng percaya, namun dia ini memberikan waktu 5 menit kepada pria itu. Jika Jiang tidak kunjung dibebaskan atau dia mendengar Jiang tereliminasi, maka Feng Meng berjanji akan menghancurkan sekte Gu. Pria ini paham dan segera membawa Jiang pergi, sedangkan 2 bawahannya akan tetap di sini. Chen Xi sebenarnya masihlah khawatir dengan kondisi kakak iparnya, tapi Feng Meng hanya bisa percaya kepadanya saja. 为难，我愿意跟他们走。发誓，一定让你就这样让他们带走弟妹。 Selama perjalanan itu, terlihat kalau Jiang merencanakan sesuatu. Akan tetapi di sini Feng Meng seketika menjadi terkejut karena mendengar kalau Menara Hongluan sudah tereliminasi, yang berarti sesuatu telah terjadi kepada Jiang. Hal itu membuat Feng Meng menjadi begitu marah, begitu pula dengan rekan-rekannya. Sedangkan kedua pria ini juga sama terkejutnya karena tidaklah tahu apa-apa. Feng Meng pun berencana untuk balas dendam. Tapi sesaat kemudian seluruh anggota sekte Gu sudah tereliminasi, yang membuat mereka semakin bingung. Jadi Feng Meng pun bergegas untuk melihat kondisi dari Jiang. Sampai akhirnya Jiang pun bertemu juga dengan Feng Meng. Melihat dia yang baik-baik saja membuat Feng Meng bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Jiang mengingatkan kalau dia itu memiliki Mei Niang. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa ke 5 menit sebelumnya, di mana Jiang tiba-tiba saja berhenti dan berterima kasih kepada pria itu, sebab ia bisa tahu kalau Feng Meng begitu mengkhawatirkannya. Pria ini pun menjadi begitu panik karena Jiang begitu dekat dengannya. Namun sepertinya pria ini sudah membuat kesalahan besar, sebab Jiang masih dapat menggunakan binatang rohnya. Ia pun mengeluarkan Mei Ming yang adalah gadis rubah. Dengan kecantikan yang dia miliki, seketika saja membuat pria itu tergoda. Bahkan ia juga harus jatuh dalam teknik pesonanya, yang mengakibatkan tubuhnya tidak dapat bergerak. Jiang pun menyerah dan berhubung dia itu telah mengaku kalah, maka pria ini tidaklah boleh menyerangnya. Karena jika dia melakukan hal tersebut, maka dia dan seluruh anggota sektenya akan tereliminasi. Dan semua itulah yang terjadi sebenarnya.
原来他那么在意我。大叔啊，你犯了一个。如果有人现在攻击我的话。 Feng Meng tidak menduga kalau Jiang sangatlah pintar. Di sini Jiang pun memberikan gelangnya karena dia senang Feng Meng mengkhawatirkan dirinya. Di atas kapal mereka sudah tahu kalau sekte Gu sesat telah tereliminasi. Dan berhubung ada simbol di boneka Rino menjelaskan kalau mereka tereliminasi sebab penyerang seseorang yang menyerah. Beberapa penjaga pun mulai melakukan penjemputan kepada mereka yang telah menyerah. Sebelum pergi, Jiang meminta maaf karena sebelumnya telah merepotkan mereka. Chen Xi dan yang lainnya tidaklah mempermasalahkan hal itu. Bahkan mereka dengan senang hati menyambut kedatangan adik ipar mereka ke Pavilion Ning Xiao. Sebenarnya Jiang ingin pergi ke sana, namun dia takut ada yang tidak suka. Chen Xi pun menenangkannya karena jika ada yang menolak, maka mereka akan memusuhinya. Jiang pun senang dan dengan senang hati dia pun menerima penawaran mereka. Tidak hanya itu saja, Jiang pun kembali menggoda Feng Meng dengan memanggilnya sayang. Bahkan jika Feng Meng mau, mereka bisa melakukan ciuman perpisahan. Wajah Feng Meng pun semakin memerah saja. Sesaat kemudian Jiang pun pergi, dan meskipun Feng Meng yang dia temui kali ini agak berbeda, tapi Jiang malah semakin suka kepadanya. Dia pun berjanji kalau Feng Meng tidak akan dapat bersembunyi darinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang membuat rekan-rekannya senang. Setelah semua itu mereka pun akan membagi masing-masing poin yang telah didapatkan. Setidaknya ada 26 poin yang mereka kumpulkan. Tapi Chu Musun mengingatkan kalau dia juga harus diberikan bagian. Chen Xi tentu saja menolak karena ini adalah pemberian dari adik iparnya. Chu Musun paham dan dia hanya menagih 5 poin sebelumnya. Tapi Feng Meng tidak memiliki gelang 5 poin. Chu Musun pun kesal karena bagaimanapun gelang yang dimiliki oleh Feng Meng ada 5 poin di sana. Jadi lebih baik dia itu menyerahkan hal ini kepadanya. Pada akhirnya Feng Meng pun memberikan semua itu kepadanya. 加上我们原有的20分，没办法，只能继续先欠着。好吧，那把之前答应的那……好。 Di kapal terlihat kalau poin Pavilion Ning Xiao naik secara cepat, yang membuat bayi bersaudara menjadi begitu senang. Dan sebanyak ini bisa saja mereka memasuki 3 besar. Dan benar saja Pavilion Ning Xiao berada di peringkat kedua, yang membuat Bai Tianzu senang. Dengan kenaikan secepat ini, maka sudah dipastikan kalau sekte-sekte yang tereliminasi tadi poinnya berhasil didapatkan oleh mereka. Namun hebatnya mereka itu tidaklah menerima luka apapun ataupun meninggoy. Bai Tianzu tertarik dengan nama Jun Yunji karena dia memiliki poin yang banyak. Gubernur menjelaskan kalau Jun Yunji adalah murid baru dari Pavilion Ning Xiao. Mendengar hal tersebut membuat Bai Tianzu terpukau kepadanya. Terlebih lagi, penguji Ji mengatakan ia gagah dan berwibawa. Ia pun meminta kakaknya untuk nanti membawanya ke tempat Pavilion Ning Xiao. Karena dia itu yang bertemu dengan Yunzu yang adalah Feng Meng. Setengah jam kemudian, pertandingan kedua sudah selesai dan kini hanya ada 10 tim yang tersisa. Peringkat pertama masihlah dipegang oleh perkumpulan pemberi isyarat dari Sekte Kedamaian dengan total poin 54. Peringkat kedua Pavilion Ning Xiao dengan total 45. Peringkat ketiga Sekte Guisi yang diisi oleh Duanya. Ia kesal karena tidak dapat melewati Pavilion Ning Xiao. Posisi ke-8 ada kuil Dewa Super yang dihuni oleh Long. Ia memuji Chen Xi karena dapat berada di peringkat kedua. Guling bersama anggota sektenya menjadi senang dengan pencapaian itu. Mereka pun segera melakukan gerakan rahasia dari Pavilion Ning Xiao, yang mana hal itu membuat Chu Musun merasa trauma melihatnya. 一鼓作气拿下第一，到鲶鱼啪啪。 Sesaat kemudian, tahap akhir akan segera dimulai, di mana peraturan tetap sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kata menyerah telah dihapus. Pulau itu pun mulai berguncang hebat, yang mana kura-kura akan masuk ke dalam laut. Berdasarkan aturan, jika orang itu tenggelam bersama gelangnya, maka mereka itu dinyatakan gugur. Jadi ujian ketiga akan memaksa mereka untuk pergi ke puncak demi menghindari air laut. Pulau ini akan seluruhnya tenggelam dalam waktu 1 jam. Ini juga adalah waktu berakhirnya kompetisi penilaian. Peringkat akan ditentukan pada akhir ujian. Terlihat kalau Feng Meng bersama yang lainnya sudah mulai melakukan perjalanan untuk naik ke puncak. Mereka sadar kalau ujian ini akan cukup berbahaya. Jadi karena itulah Feng Meng meminta mereka untuk mengeluarkan semua binatang roh dan bersiap untuk pertarungan yang tidak terduga.
Benar saja apa yang Feng Meng katakan, karena sebuah serangan langsung saja terjadi. Dan ini adalah ulah dari Heimi. Mereka tidaklah sengaja bertemu dengan kelompok Duanya. Ia hanya menyapa Chen Xi dan juga Guling, sebab Feng Meng baginya adalah orang asing. Duanya meminta untuk menyerahkan Chen Xi dan Guling kepadanya, sedangkan rekan-rekannya bisa menyerang sisanya. Yutong pun menjadi begitu marah karena dirinya tidak dianggap oleh Duanya. Pada saat juga rekan Duanya melakukan sesuatu yang membuat Feng Meng tertarik ke laut. Untung saja dia segera melepaskan gelangnya dan menitipkannya kepada Sun Wuchen. Di laut itu, Feng Meng bertemu dengan gurita besar. Alih-alih takut, dia justru menjadi senang karena ini adalah makanan kesukaan dari Xiaonian. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.